What's up, Bro Kumar di sini, dan kali ini saya akan membahas Xiaomi Mi 10. Mungkin dari judulnya kalian akan punya pendapat, ini bro dibayar Xiaomi nih untuk ngomong kayak gini. Enggak, dari awal saya akan mengatakan bahwa ini handphone bagus. Dan kalau bisa kalian nggak percaya, beli sendiri, coba sendiri. Secara spesifikasi, handphone ini sudah jelas top notch, top yang terbaik dari Xiaomi. Spesifikasi dari mulai prosesor Snapdragon 865, RAM 8GB, UFS 3.0, internal memori 256GB, dan masih banyak beberapa fitur-fitur lainnya yang akan saya sebutkan sebentar lagi. Ini juga menunjukkan bahwa ini handphone yang terbaik yang pernah Xiaomi jual di Indonesia. Dan ini boleh dibilang menurut saya ini permulaan dari segalanya. Harga sendiri memang 9.999.000 alias 10 juta kembali Rp1.000. Kemarin ada beberapa event yang akhirnya Xiaomi itu kayak ngasih potongan hampir sekitar sejuta gitu. Jadi waktu itu harganya 8.999.000 dan itu nguntungin banget buat para konsumen untuk membeli sebuah handphone yang punya spek kayak gini tapi harganya terjangkau. Memang dia nggak punya memori eksternal, bahkan SIM cardnya cuma satu, itu adalah salah satu kekurangan. Dan dia juga tidak memiliki sertifikasi IP68. Jadi artinya handphone ini tidak tahan debu, tidak tahan air. Itu dua hal kekurangan, dan menurut saya itu kekurangan cuma itu aja. Beberapa kelebihan yang lain, dia juga sudah memiliki liquid cooling. Jadi kalau misalnya kita gunakan untuk bermain game, efeknya tidak sepanas kalau misalnya handphone tidak memiliki cooling yang jelasnya. Ada ear blaster, kemudian ada dual stereo speaker yang saya harus kasih catatan khusus karena speaker pada handphone ini nih agak tidak biasa dibanding dengan handphone lain. Handphone lain biasanya stereo speaker itu kondisinya satu speaker di bagian bawah, lalu kemudian satu lagi itu di bagian earpiece-nya. Tapi tidak dengan handphone ini. Handphone ini punya dua speaker, itu tepatnya satu di bagian kiri kalau misalnya dibentuk horizontal kayak gini, dan satu di bagian kanan. Alias kalau misalnya diposisikan berdiri seperti ini, satu speaker di atas, satu speaker di bawah. Dan itu menghasilkan suara yang menurut saya paling oke di antara handphone flagship lain di Indonesia. Layar jelas cakep, 90Hz, 5,67 inch, kemudian panelnya OLED, support HDR Plus juga. Jadi untuk urusan layar, saya nggak ada komplain apapun karena memang ini handphone terbaik. Dan screen on time handphone ini juga boleh dibilang awet banget ya, sekitar 7-8 jaman itu bisa saya dapatkan. Kepala chargingnya juga sudah fast charging 30 watt, ngecasnya cuma sekitar 1 jam. Baterainya sendiri 4780 mAh walaupun dia tidak memiliki headphone jack. Ada NFC, ada fitur reverse wireless charging, dan kamera belakang ada 4. Ini yang ingin saya bahas agak sedikit banyak dan saya punya banyak pendapat juga tentang handphone ini. Kemudian ada gimmick fitur juga kita akan temukan seperti wallpaper yang cukup keren menurut saya, dan ini tidak pernah saya temukan pada handphone lain. Lalu saya akan sekarang ngebahas tentang kamera. Kamera dari handphone ini kalau bisa dilihat di bagian belakang itu ada 4, konfigurasinya seperti ini. Lalu gimana dengan hasil fotonya? Sebenarnya saya tidak memiliki komplain apapun ya, cuma yang saya rasakan karena handphone ini memiliki fitur AI plus HDR juga, kalau misalnya saya aktifkan kedua fitur itu, kadang menurut saya itu overprocess dan agak tidak kelihatan natural. Jadi kalau misalnya kita foto kolam renang itu air birunya itu jadi kayak kelewat biru, kemudian langit juga, kemudian daun juga, menurut saya itu agak tidak natural. Tapi bisa diakali dengan tidak mengaktifkan fitur-fitur tersebut. Jadi sebenarnya dari segi foto saya tidak punya masalah apapun. Pun untuk digunakan foto pada kondisi low light juga masih oke menurut saya. Agak sedikit tricky, tapi ya karena mungkin harganya juga cukup terjangkau dan kamera bukan jualan utama, apalagi kalau misalnya dibandingkan dengan handphone-handphone yang harganya belasan juta, memang saya harus akui agak kalah.
Tapi satu hal yang ingin saya bahas agak detail yaitu pada video. Handphone ini boleh dibilang itu dikhususkan untuk para entusias. Maksudnya apa? Dari segi fitur, saya ngelihat bahwa handphone ini ditunjukkan untuk para calon filmmaker atau para entusias film kayak gitu. Beberapa fitur itu sangat menarik menurut saya. Salah satunya adalah fitur lock di settingan Pro. Jadi kita benar-benar bisa mengatur color correction karena pada saat kita nyalakan fitur ini kita akan mendapatkan warna yang benar-benar flat. Saturasi dibikin rendah, kontras juga rendah. Jadi kalau misalnya kalian ingin ngasih color correction sehingga tampak seperti movie look, handphone ini oke banget. Itu dari fitur lock. Tapi ya, kalau misalnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, saya sebenarnya juga suka dengan hasil video karena warna video yang dihasilkan menurut saya saturasinya tidak tinggi, nggak kayak handphone Samsung yang menurut saya kadang overcook dan itu bikin warna kulit itu agak kecoklat-coklatan gitu. Tapi nggak, di Mi 10 ini bener-bener warnanya itu oke menurut saya. Jadi kalaupun misal kalian merekam pada settingan video biasa aja, terus kemudian masih ingin diatur lagi, di color correction lagi, itu masih bisa-bisa aja. Settingannya sendiri dia bisa merekam 4K 60 fps. Tapi ini adalah hal-hal yang ingin saya bahas juga. Kalau memang handphone ini ditujukan untuk antusias, ada beberapa poin yang saya rasa agak miss. Yang pertama, lensa ultrawide bisa digunakan untuk merekam video. Tapi sayangnya kalau misalnya kita ingin merekam video dengan menggunakan lensa ultrawide, kita harus ngerekam dari settingan awal sudah harus menggunakan lensa ultrawide. Kalau mau digunakan untuk merubah lensa, itu nggak bisa. Jadi misal di awal kita ngerekam menggunakan lensa wide, kemudian pada saat merekam itu juga tanpa di stop, kemudian kita mengganti lensa ultrawide, itu nggak bisa. Ini hal-hal yang sebenarnya kalau memang dikhususkan untuk antusias, ini harus diperhatikan juga oleh Xiaomi. Karena ini fitur penting banget untuk bisa ngerubah-ngerubah lensa di saat ngerekam saat itu juga. Karena kalau bisa dibandingkan dengan handphone flagship lain seperti handphone Samsung, itu dia mampu melakukannya. Walaupun settingannya hanya bisa digunakan untuk 1080 30 fps aja. Kemudian untuk perekaman 4K 60 fps, ini juga bisa digunakan hanya untuk lensa utamanya aja. Kalau misalnya kita ingin merekam video 4K 60 fps, pakai lensa ultrawide itu nggak bisa. Itu juga sangat disayangkan ya, karena kalau misalnya memang handphone ini dikhususkan untuk entusias, ya sekali lagi hal-hal kecil gitu pasti akan dicerewetin oleh orang-orang yang memang suka doyan ngerekam pakai handphone, kemudian ingin diedit, kemudian ingin dijadikan sebuah hasil karya ataupun yang lain mungkin. Kemudian kita juga akan menemukan fitur 8K yang menurut saya juga nggak kepake pada akhirnya karena 8K hasil videonya juga gede, kemudian 8K dari handphone itu juga menurut saya sih kurang maksimal. Dan kalaupun misal ada orang ngerekam pakai 8K, mau ngeditnya itu juga agak berat pastinya, jadi agak nggak kepake akhirnya ya. Sama satu lagi, orang biasanya ngerekam pakai handphone, ujung-ujungnya diupload ya ke sosial media yang pastinya akan kekompres. Jadi kalau misalnya kayak ngerekam 8K, 4K, ya menurut saya sih itu gimmick. Testing, nyoba video kamera depan Xiaomi Mi 10. Nggak stabil ya, goyang-goyang. Dari beberapa fitur video tersebut saya punya kesimpulan juga dan sekaligus saya punya pertanyaan juga untuk Xiaomi. Kalau memang handphone ini ditujukan untuk para entusias, ya saya akan bertanya lagi, berapa banyak angka pengguna handphone yang memang ingin menghasilkan sebuah karya dari handphone? Kalaupun misalnya dimaksimalkan, saya nggak yakin itu angkanya banyak juga. Dan kalau memang Xiaomi menyasar pasar yang cukup kecil, ya saya mempertanyakan tentang kelangsungan dari handphone ini. Apakah handphone ini akan bisa laku di pasaran? Apakah akan banyak orang yang membeli handphone ini? Itu pertanyaan saya buat Xiaomi. Tapi bukan berarti handphone ini jelek. Enggak. Sesuai dari judul video ini, handphone ini bagus. Fiturnya flagship, cuma minus di beberapa poin tadi yang sudah saya sebutkan. Tapi di sini saya melihatnya komitmen dari Xiaomi itu benar-benar diuji. Karena ini adalah pertama kali Xiaomi mendatangkan handphone flagship mereka di Indonesia. Benar-benar pertama kali. Yang biasanya sih nggak langsung cuan, nggak langsung bisa menghasilkan untung. Dan sudah bukan rahasia lagi, untuk nyari cuan di pasar flagship di Indonesia tuh nggak gampang. Karena yang ada saat ini, orang membeli handphone flagship itu tujuannya untuk mencari ketenangan dan kenyamanan dan minim masalah. Nggak heran makanya kalau misalnya di Indonesia handphone flagship saat ini masih dikuasai oleh Samsung dan juga Apple ya beberapa. Paling nggak itu yang paling saya lihat di jalanan. Lalu bagaimana cara Xiaomi agar tetap bisa berjualan di pasar flagship di Indonesia? Menurut saya tidak ada cara shortcut. Caranya tidak lain adalah terus tetap menghadirkan teknologi-teknologi terbaru, terus bersabar,
Dan yang jelas sambil mengedukasi orang tentang brand Xiaomi itu bisa menghasilkan handphone flagship yang punya fitur-fitur tidak kalah atau bahkan melebihi beberapa brand pesaing. Tapi itu tidak mudah karena ya sekali lagi pasar flagship rata-rata orangnya sangat loyal. Dan kalau misalnya diingat-ingat, ada satu brand di Indonesia, brand lainnya yaitu Oppo. Mereka sudah sekitar 3 tahunan terakhir tetap mengeluarkan handphone flagship mereka. Yang saya yakin sampai sekarang mereka tidak menghasilkan cuan sedikit pun. Entah ya secara real angkanya. Yang saya lihat kayak Oppo tetap berusaha ingin memberikan komitmen, tetap ingin bisa menunjukkan apa yang mereka bisa lakukan terhadap pasar Indonesia. Kalaupun memang handphone terbaik dari Xiaomi ini belum bisa menguntungkan, tapi setidaknya Xiaomi bisa pamer unjuk kekuatan atau flexing bahwa ini loh kita mampu bisa menghasilkan handphone dengan teknologi seperti ini. Sampai nanti tiba sebuah momen yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh Xiaomi untuk mencuri tahta pasar flagship smartphone di Indonesia. Ya tahtanya Samsung ataupun Apple mungkin ya. Well, itu dia video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kalian ingin mendukung terus channel ini. Jangan lupa juga follow akun Instagram saya, Ibru Kumar. Juga second account saya, @ibrukumar. Dan kalau misalnya kalian mempertanyakan link pembelian, bisa langsung beli menggunakan link yang ada di bawah. Sekali lagi terima kasih. Saya Ibru Kumar pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.